Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raiza dan Alfisya dengan NIM 23326100021 absen 23 akan mempresentasikan mengenai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kemudian regression dan korelasi. Jadi kita akan langsung memasuki aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya di sini kita pincet di bagian variabel new dan kemudian kita tulis variabel x-nya itu di bagian nama dan juga variabel y-nya. Nah, dapat terlihat bahwa desimalnya itu masih 2. Nah, di sini kita ubah menjadi 0 semua desimalnya. Kemudian di sebelahnya itu ada tabel-label. Nah, di sini kita isi dengan variabel matematika dan juga fisika. Setelah itu kita pindah ke data view. Nah, di data view ini kita akan langsung memasukkan data yang sebelumnya setelah saya kerjakan. Nah, kita isi semuanya terlebih dahulu. Sebelum mengetahui nilai signifikansi, kita harus mencari nilai residual dari dua variabel ini. Untuk mengetahui nilai residualnya, kita cari analyze. Nah, setelah itu kita akan milih regression dan kemudian pilih lagi linearnya. Nah, nanti itu akan muncul box linear regression. Nah, di sini kita akan pilih variabel matematika dipindahkan ke kolom independen dan untuk variabel fisika dipindahkan ke kolom independen. Kemudian kita akan klik save pada kolom save. Nah, di sini kita akan pilih unstandardized di residualnya. Di sini kita ingin mengetahui nilai residualnya terlebih dahulu, baru mengetahui nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnovnya. Jika sudah di checklist seperti ini, kemudian kita akan continue, kemudian kita oke. Maka otomatis akan muncul jendela hasil seperti ini. Jendela ini kita close saja, kemudian kita pilih no, jadi tidak usah di save karena kita hanya membutuhkan nilai residualnya saja. Dan akan muncul kolom tersendiri di samping dua variabel ini yang bernamakan residual 1, atau ini adalah kolom residual. Kolom ini adalah akan digunakan untuk mencari nilai signifikansi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai residualnya sudah kita dapatkan, sekarang kita akan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnovnya. Cara carinya yaitu klik analyze, kemudian pilih non-parametric test dan pilih legalcy dialog dan pilih lagi one sample k-strip S yang maksudnya adalah sampel Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita pilih unstandardized residualnya, kita pindahkan ke kanan, kemudian kita oke. Nah, disinilah hasil dari pengujian menggunakan metode Kolmogorov. Bisa kita lihat di tabel ini bagaimana kita untuk mengetahui nilai signifikansi berdistribusi normal atau tidaknya. Nah, untuk melihat signifikansinya kita lihat pada kolom yang ada di sini. Kita bisa lihat di bagian signifikansinya ini. Nah, di sini tuh hasilnya 0,200. Nah, 0,200 itu lebih dari 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikannya 0,200 lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusinya itu normal. Nah, setelah kita mencari nilai uji normalitas Kolmogorov-Smirnovnya, kita akan lanjut mencari regressionnya. Di sini kita cari analyze-nya lagi, kita pilih regression dan pilih linear. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan ini sudah sesuai dan kita tinggal klik OK. Setelah itu akan muncul tabel regressionnya. Nah, di sini itu sudah ada bagian variabel entry atau remove-nya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini ada variabel entry atau remove. Nah, di sini itu cara bacanya atau artinya itu untuk variabel matematika sebagai variabel independen. Dan untuk variabel fisika di sini itu sebagai variabel dependent, serta metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian di sini model summary-nya bisa dilihat di tabel. Besaran nilai korelasi atau hubungan R-nya yaitu sebesar 0,883, yang artinya hubungan antara matematika dan fisika itu kuat dan searah. Nah, sedangkan untuk koefisien determinasinya kita hitung dengan
rumus 0,883 pangkat 2 dikali 100% dan nanti akan mendapatkan hasil 77,9 atau jika dibulatkan menjadi 78%. Nah, itu dinilai R square-nya. Di situ kan 0,780. Yang artinya pengaruh variabel bebas atau matematika terhadap variabel terikat atau fisikanya yaitu sebesar 78%. Di tabel ANOVA ini kita bisa lihat bahwasanya F-nya ini tuh 35.530 dan untuk signifikasinya kurang dari 0,001. Nah, yang dapat diartikan nilai F terhitung 35.530 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 kurang dari 0,5, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel fisika atau dengan kata lain ada pengaruh variabel matematika terhadap variabel fisika. Selanjutnya kita akan mengartikan di tabel koefisien. Nah, di bagian konstantanya ini persamaan regresinya yaitu Y 27.118 dengan variabel X atau matematikanya 0,947. Nah, di sini dapat diartikan bahwasanya konstanta sebesar 27.118 ini mengandung arti nilai konsisten variabel fisika adalah sebesar 27.118. Nah, untuk koefisien regresi X-nya yaitu sebesar 0,947 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai matematika, maka nilai fisika bertambah sebesar 0,947. Kemudian koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, itu tuh berdasarkan nilai signifikansinya. Dari tabel koefisiennya diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,001 yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel matematika berpengaruh terhadap variabel fisika. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan uji korelasi, yaitu kita pilih analyze, kemudian kita pilih cari correlate dan cari bivariate-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pindahkan variabel matematika dan fisikanya ke bagian kanan. Setelah itu kita OK. Dan akan muncul tabel korelasinya seperti ini. Dan akan langsung kita bahas. Jadi pada hasil korelasi dapat dibaca untuk matematika signifikasinya itu 0,001 dan untuk fisika signifikasinya juga sama yaitu 0,001. Dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel memiliki hubungan atau dapat dikatakan dapat berkorelasi. Dari tabel ini juga dapat diketahui bahwa persen correlation atau nilai korelasinya untuk matematika yaitu 0,883 dan untuk fisika juga sama 0,883 yang memiliki hubungan positif. Pada nilai persen correlation 0,883 ini tuh termasuk ke dalam korelasi 0,81 sampai sama dengan 1,000 yang berarti korelasinya itu sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X terhadap variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan korelasinya yang sempurna dan bentuk hubungannya adalah positif atau korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah kuat dan searah. Jadi itu saja presentasi yang telah saya lakukan dan yang telah saya jelaskan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.